Lantas bagaimana langkahnya apabila buktinya nggak ada? Ya. Oke, mungkin video ini bisa menjadi edukasi sahabat-sahabat. Yang pertama, komunikasikan kepada agen yang menawarkan. Tanyakan, perjanjian saya mana? Perjanjian antara tertanggung dan penanggung pihak perusahaan asuransi saya ini mana? Tanyakan, minta, ya. Pastikan kalau di telepon direkam, kalau di chat ya ada percakapan sebagai alat bukti hukum nantinya ya. Yang jangan sampai hilang itu. Apa jawabannya? Nanti kan terlihat bagaimana cara ngurusnya. Seperti itu ya. Tanyakan, polisnya ini polis apa? Gitu. Dan tegaskan lagi, yang Anda tawarkan pertama kali adalah untuk pendidikan anak. Kenapa berubah menjadi seperti ini? Gitu. Tanyakan lagi, apa jawabannya? Dan dari jawaban itulah nanti akan bisa terlihat akibat hukum apa, ya, dan juga bagaimana langkah hukumnya untuk mengurus. Terlihatnya nanti dari situ. Apakah ini murni ingkar janji? Apakah ini dugaan penipuan secara pidana? Nanti terlihat. Sebelum melanjutkan nonton videonya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Muhammad Arilau. Keadilan untuk semua orang. Ada yang menghubungi saya, Bang Ari. Saya ini ikut asuransi. Namun apa yang ditawarkan oleh agennya awal-awal ya dengan kenyataan yang ada ternyata berbeda, Bang. Saya mau berhenti tapi tidak bisa. Bagaimana langkah hukumnya? Saya tanyakan, apa yang memang berbedanya? Agennya bilang bahwa asuransi ini adalah untuk pendidikan anak. Dan apabila anak daftar sekolah, maka oleh pihak perusahaan asuransi itu akan ditanggung. Tapi ternyata itu bukan untuk anak, melainkan untuk kesehatan. Dan jangka waktunya seumur hidup. Langkah hukumnya seperti apa, Bang? Oke, kita bahas. Assalamualaikum rekan-rekan. Ada yang menghubungi saya, salah seorang sahabat lama ya. Dia ditawarkan oleh agen asuransi pendidikan. Namun kenyataannya, menurutnya itu bukan asuransi pendidikan. Ya, di mana jangka waktunya seumur hidup, jadi dia mau berhenti juga tidak bisa. Ya. Artinya apa? Artinya dia bingung, buah si malakama, mau berhenti takut rugi, ya nggak berhenti bagaimana? Terus dia menanyakan langkah hukum. Ya. Mungkin dari sahabat-sahabat ada yang mengalami hal serupa juga ya. Oke, kita bahas dulu apa sih asuransi itu, hukum asuransi itu, ya. Hukum asuransi itu pada intinya adalah aturan tertulis yang mengikat tertanggung ya dengan penanggung ya. Ini tertanggungnya adalah peserta ya atau nasabahnya ya. Sementara penanggungnya adalah perusahaan asuransi itu sendiri untuk menaati perjanjian yang sudah disepakati ya. Perjanjian tersebut biasanya terdiri dari hak peserta untuk mendapatkan perlindungan apa saja ya, atau untuk mendapatkan privilege apa saja ya, dan sebagai gantinya peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi tersebut atau penanggung. Singkatnya seperti itu ya. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ya tentang usaha perasuransian, dalam pasal 1 itu disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi ya.
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena hal-hal tertentu, kerugian, kerusakan, atau kehilangan, atau keuntungan yang diharapkan, salah satunya termasuk pendidikan tadi ya. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang didasarkan atas misal meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jelas ya sampai di sini. Oke. Jadi kasus case yang menghubungi saya ini begini, sahabat-sahabat. Ya. Dia bercerita, sahabat lama saya ini, Bang Ari. Saya ditawari agen asuransi. Dia menawarkan bahwa asuransi ini adalah untuk pendidikan anak. Nyatanya pada saat anak daftar sekolah ternyata itu untuk kesehatan. Artinya apa yang diinformasikan agennya itu tidak sama. Lalu sebagai praktisi hukum saya tanyakan dasar hukumnya dulu yang jelas. Ya, mana surat perjanjiannya? Ternyata dia nggak ada surat perjanjian. Terus bukti bahwa mendapatkan polis dan nomor polis serta bukti pembayaran polisnya mana? Dia hanya punya rekapan yang menurutnya itu laporan dari agennya, di mana rekapan itu hanya perinan ya, perinan tanggal, bulan, transfer dan lain-lain. Seperti kredit motor mungkin seperti itu ya. Lalu saya tanya lagi, sebelumnya pernah nggak mendaftarkan sebagai tertanggung asuransi atau nasabah asuransi? Mungkin itu ternyata pertama kali karena yang menawarkan agennya juga orang yang dia kenal. Oke. Kalau sudah terlanjur begini bagaimana ya? Karena gini ya, siapapun pengacara atau polisi atau hakim ya, apabila sahabat-sahabat menanyakan suatu peristiwa hukum untuk dicarikan jalan keluar, tapi secara dokumen sahabat-sahabat tidak bisa melengkapinya, maka walaupun cerita itu secara fakta atau de facto itu nyata ada kejadiannya, tapi orang-orang hukum akan menganggap itu adalah cerita dongeng karena tidak bisa dibuktikan. Lantas bagaimana langkahnya apabila buktinya nggak ada? Ya. Oke, mungkin video ini bisa menjadi edukasi sahabat-sahabat. Yang pertama, komunikasikan kepada agen yang menawarkan. Tanyakan, perjanjian saya mana? Perjanjian antara tertanggung dan penanggung pihak perusahaan asuransi saya ini mana? Tanyakan. Minta. Ya. Pastikan kalau di telepon direkam. Kalau di chat ya ada percakapan sebagai alat bukti hukum nantinya ya. Yang jangan sampai hilang itu. Apa jawabannya? Nanti kan terlihat bagaimana cara ngurusnya. Seperti itu ya. Nah, tanyakan polisnya ini polis apa? Gitu. Dan tegaskan lagi yang Anda tawarkan pertama kali adalah untuk pendidikan anak. Kenapa berubah menjadi seperti ini? Gitu. Tanyakan lagi apa jawabannya. Dan dari jawaban itulah nanti akan bisa terlihat akibat hukum apa ya. Dan juga bagaimana langkah hukumnya untuk mengurus. Terlihatnya nanti dari situ, sahabat-sahabat. Apakah ini murni ingkar janji? Apakah ini dugaan penipuan secara pidana? Nanti terlihat. Teman saya ini menanyakan caranya agar berhenti karena menurutnya dia sudah pernah ke kantor asuransi tersebut, namun katanya tidak bisa berhenti karena ini seumur hidup. Di dalam asuransi itu biasanya dasarnya adalah suatu perikatan atau perjanjian asuransi ya. Di mana perjanjian itu syarat sahnya adalah pasal 1320 KUH Perdata. Kalau kita menganggap ada beberapa kejadian di dalam suatu perjanjian ya, di mana perjanjian itu menurut kita tidak sesuai keinginan atau harapan, kita bisa melihat beberapa kejadian yang bisa membuat itu batal, dapat dibatalkan, bahkan kita bisa menuntut ganti rugi atau uang kembali.
Bagaimana caranya? Yang pertama, pihak penanggung atau perusahaan asuransi ini harus bisa kita buktikan terbukti melakukan kecurangan atau dugaan penipuan atau rekayasa kepada kita selaku tertanggung. Yang kedua, ya, keputusan pengadilan yang membebaskan penanggung dibebaskan dari segala kewajiban terhadap tertanggung. Artinya harus melalui atau menempuh langkah melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Ya. Yang ketiga, ada kerugian yang tidak tercantum dalam perjanjian asuransi yang sudah disepakati. Nah, sementara kasus yang saya ceritakan ini adalah perjanjiannya tidak ada. Berarti apa? Percakapan itulah yang dijadikan alat bukti hubungan hukum itu terjadi. Yang keempat, terdapat informasi yang tidak benar, ya. Cerita tadi masuk, ya. Dari tertanggung atau dengan kata lain tidak jujur dalam mengisi kondisi awal sebelum mendaftarkan asuransi itu. Jadi nggak boleh, ya, penanggung atau pihak perusahaan asuransi sekalipun melalui agennya, ya, itu memberikan informasi tidak benar. Nah, inilah pelanggaran hukum. Yang kelima, jika terbukti bahwa objek asuransi merupakan barang ilegal atau barang terlarang yang diperdagangkan di wilayah hukum Indonesia dan terbukti melanggar perundang-undangan, itu baru bisa dihentikan asuransinya dan kita menuntut kerugian. Jadi 5 poin itulah yang harus bisa dipenuhi, ya, kalau kita mengacu di syarat sahnya sebuah perjanjian. 5 ini adalah hal-hal yang diduga bisa saja terjadi di tengah masyarakat. Oke, jadi jelas, ya. Kesimpulan dari video ini adalah, ya, kalau ada pertanyaan, Bang Ari, bisa nggak saya berhenti ini seumur hidup, berat. Dan juga apa yang keistimewaan atau keuntungan yang ditawarkan itu tidak sesuai sama yang saya harapkan. Kumpulkan dulu buktinya. Bukti percakapan, kalau misalkan dia nggak ada perjanjian, ya. Bukti kita membayar premi itu. Tentunya alat buktinya apa? Ya, tanda terima. Kalau transfer bank berarti bukti transfer, kalau cash berarti ada kwitansi. Kalau itu semua nggak ada, ya berarti kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keadilan. Karena tidak ada alat bukti. Cerita kita akan dianggap dongeng belaka. Tapi kalau kita bisa meruntun itu, yang tadinya nggak ada, jadi ada karena kepiawaian dan keahlian kita bisa mendapatkan keadilan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Saya akan memberikan edukasi terus sesuai fakta di lapangan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.